Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia, bersama saya Adi Jona Alfredo Pasaribu. Pada hari ini saya akan menyampaikan Injil Kristus yang memerdekakan kita, menerangi, memberkati kita dalam tema Lamb of Grace, Ilham anugerah. Manusia diciptakan Allah segambar serupa dengan Dia. Diciptakannya manusia itu di hari ke-6. Allah membuat manusia dari debu dan tanah, dan menghembuskan napas ke dalam hidungnya dengan mulutnya. Di Kejadian pasal 2 ayat 7, kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Haleluya. Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya. Allah begitu kreatif membuat manusia dari debu dan tanah. Kalau alam jagat raya ini, bulan bintang, matahari, awan, diciptakannya dengan mulutnya. Gunung-gunung, bukit-bukit diciptakan dengan mulutnya. Dengan Dia berfirman, maka semua jadi. Tapi manusia diciptakan Allah spesial dan berharga di matanya. Namun sayangnya dosa masuk ke dalam dunia, menghampiri manusia, membuat gambaran Allah, image Allah rusak, hancur, sehingga manusia tidak sadar bahwa dirinya adalah serupa dengan gambaran Allah. Iblis menipu manusia dengan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 5. Lalu bagaimana cara Allah
memulihkan hubungan manusia dengan dirinya, atau bagaimana Allah memulihkan gambarannya sendiri, lupanya sendiri yang ada dalam diri manusia yang telah rusak dan berdosa. Pertama, alam menunjukkan kasihnya. Kejadian 3 ayat 21. Kejadian 3 ayat 21. Ya, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu dari tulang rusuk. Kejadian 3 ayat 21, maaf. Dan Allah membuat manusia, dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Kejadian 3 ayat 21. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan istrinya, dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Di Kejadian 3 ayat 21. Jadi pada awalnya Allah adalah kasih. Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dan itu akan digenapi di dalam perjanjian baru, di masa perjanjian baru. Ya, ketika Yesus yang telah lahir di Bethlehem, dia adalah Adam yang terakhir, ya, yang akan mengakhiri semua hukuman, tuntutan, ya, dosa, murka Allah, penghakiman atas dosa kepada manusia ditimpakan kepada Yesus yang telah lahir di Bethlehem 2000 tahun yang lalu dari perawan Maria. Ayahnya bernama Yusuf dari Nazaret. Dia datang bukti kasih Allah untuk orang berdosa. Roma 5 ayat 8. Namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita. Haleluya. Terbukti ketika Yesus mati di kayu salib pada saat saudara dan saya berdosa. Tidak dibilang ketika kita memberi persembahan perpuluhan. Tidak dibilang karena kamu telah merayakan Natal tiap tahun dengan berbagai macam
acara-acara kegiatan agamawi, ya. Tetapi karena Yesus telah mati waktu kita masih berdosa, ya. Bagian B, Allah menyelamatkan manusia dari hukuman. Kejadian 3 ayat 1 sampai 15, ya. Ketika dosa itu diketahui oleh Allah, ya, dikatakan di sana bahwa Allah mengetahui bahwa Adam dan Hawa telah memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, ya. Lalu Adam dan Hawa bersembunyi karena rasa takut akibat dirinya telah telanjang setelah memakan buah pohon yang dilarang Allah. Itu terdapat di dalam ayat 10 sampai 11. Dia adalah Allah yang menyelamatkan manusia dari manusia, yang akibat dosa itu binatang termasuk ular yang telah menggodanya, ular yang telah merayu Hawa untuk memakan buah itu, dikutuk oleh Allah. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjala dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya akan menggemukkan kepalamu dan engkau akan menggemukkan tumitnya. Haleluya. Siapakah itu si pelemuk kepala ular dengan tumitnya? Itulah pribadi Yesus, ya. Keturunan dari Bunda Maria, ya. Yesus Kristus yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Allah yang sejati, manusia sejati, ya, meminjam, memakai rahim Maria untuk keselamatan dosa dunia, menjadi manusia. Dialah yang menemukan kepala ular 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk keselamatan kita. Allah menyelamatkan kita dari perbudakan, yang Kejadian 6 ayat 6 sampai 9, ya, di mana pada waktu itu bangsa Israel diperbudak di Mesir, ya. Lalu Allah mengutus Nabi Musa untuk membebaskan
bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, nah di Kejadian 6 ayat 6 sampai 9, Keluaran 6 ayat 6 sampai 9. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi dosa itu memperbudak kita. Dosa itu memperbudak manusia. Ya, budak artinya sama dengan hamba, ya, yang hina, ya, yang celak, yang najis, yang rendah. Kejadian 6 ayat 6, Keluaran 6 ayat 9. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah yang telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan, karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun raja Mesir bahwa ia harus membiarkan Israel pergi dari negerinya. Amin. Untuk menyelamatkan, membebaskan diri setiap orang Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya, ya. Dan itu adalah nubuatan, tipologi tentang Yesus yang telah datang akhirnya 2000 tahun yang lalu untuk menyelamatkan kita juga dari perbudakan dosa, dari ikatan dosa. Ya, itu tercatat dalam Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Dikatakan di sana, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utuskan. Hidup kekal dalam bahasa Yunani zoe,
hidup Kristus yang telah datang menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi ini, menghadirkan, menyatakan, menyatukan kerajaan Allah di muka bumi ini. Makanya doa Yesus dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi orang percaya, orang Kristen bukan untuk bagaimana mencapai surga, bukan untuk bagaimana naik ke surga. Ya, sekalipun Yesus dan Elia pernah naik ke surga, ya, karena Yesus naik untuk menyediakan tempat di surga, dan dia akan datang kembali membawa kita ke tempatnya, dan tempat itu akan disatukan, disamakan, ya, diturunkan ke dalam dunia ini, ya, ketika dia datang kedua kalinya. Ya, bagaimana rencana keselamatan Allah digenapi? Pertama, Yesus lahir memberikan kita identitas baru atau manusia baru. Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Haleluya. Jadi saudara menerima kehidupan Kristus yang telah lahir ke dunia, lahir di Bethlehem, lahir juga di dalam hati kita masing-masing, hidup di dalam diri kita orang percaya masing-masing, menjadikan kita manusia baru. Ya. Contoh dari kisah anak yang hilang, yang telah lama hilang, pergi keluar, menghabiskan harta bapaknya dengan berpoya-poya, sekalipun dia telah bersalah, telah berdosa, menghambur-hamburkan harta bapaknya, ya, karena dia minta harta bapaknya itu sebelum waktunya. Singkat cerita, ya, anak yang bungsu ini lapar. Lalu ada orang yang hanya bisa memberikan makanan kepada dirinya, yaitu dengan ampas babi. Ya. Tentu menunjukkan bahwa identitasnya sebagai anak Bapa, anak Allah, anak Bapa secara jasmani itu hilang, itu menjadi ternodai. Tetapi karena dia sadar anak yang bungsu ini, dia tahu bahwa bapaknya mempunyai banyak penyediaan
makanan ya di rumahnya, dia kembali kepada bapaknya. Meskipun si sulung menjadi cemburu, iri hati karena bapaknya menyambut si bungsu yang pulang dari kota tempat dia meninggalkan ayahnya, karena si bungsu ini marah atau menjadi tidak hormat, merajut kepada bapaknya. Itu kita bisa baca dalam Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat 22. Ya, apakah yang diberikan Bapa kepada si bungsu ketika dia pulang? Tahukah saudara pemberian apa yang didapatkan si bungsu ketika kembali ke rumah bapaknya? Kita buka di Lukas 15 ayat 22. Lukas 15 ayat 22. Ya. Dikatakan di Lukas 15 ayat 22. Ya, namun ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Haleluya. Dikatakan di sana, kenakanlah jubah yang terbaik. Jubah melambangkan bahwa kita telah memiliki identitas baru, pakaian baru, hidup baru di dalam Kristus yang telah lahir di hidup kita. Terdapat dalam Efesus 4 ayat 2-4. Ya. Dan itu juga dituliskan bahwa kita memperoleh identitas baru bukan karena dimodifikasi dengan usaha perbuatan agamawi, legalisme agamawi. Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Amin. Haleluya. Jadi saudara dan saya menjadi ciptaan baru ketika Tuhan Yesus lahir, tinggal di dalam hati orang percaya. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia
adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Ciptaan baru dalam bahasa Yunani kainos, Kristus. Hidup baru, makhluk baru, jenis baru, ciptaan baru oleh kuasa Roh Kudus. Ya, Allah berikan untuk kita tanpa usaha dan perbuatan agamawi, modifikasi perbuatan baik, murni jadi baru, ya, tanpa editan. Jadi hidup kita di dalam Kristus murni baru, bukan editan, bukan fotokopi, ya, bukan didaur ulang, tapi benar-benar baru. Kedua, Kristus Yesus lahir menyelamatkan kita dari perbudakan dosa. Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15, ya. Sama seperti bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir selama 400 tahun, ya, diperbudak, dijajah, ditekan. Tapi kita juga telah diperbudak dari dosa, karena dosa oleh dosa. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh karena itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Sama seperti Kristus telah dilahirkan dari benih Roh Kudus, benih ilahi, ya, demikian juga Roh Kristus, Roh Allah di dalam Kristus menjadikan kita anak-anak Allah. Kalau saudara dan saya anak-anak Allah, kita adalah ahli waris dari kerajaan Allah. Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16. Ya. Saudara bisa buka nanti, ya, di rumah. Jadi kita adalah anak-anak Allah di dalam Kristus. Amin. Bukan dengan hasil usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kesalehan agamawi kita, tetapi karena kita anak-anak Allah. Justru kalau kita tahu Tuhan Yesus telah lahir dan menjadikan anak-anak Allah, setiap kita orang percaya, maka kita otomatis harus berbuat baik, wajib berbuat baik sebagai bukti bahwa kita anak Allah. Bagaimana kita menerima keselamatan
hidup kekal, hidup baru dalam Kristus melalui kelahirannya, tahu akan kasih Allah, tahu akan kasih Allah. Ya, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Haleluya. Kasih Allah ditunjukkan kepada kita. Ya, ada objeknya. Kasih Allah itu memiliki objek, dan objek kasih Allah kepada manusia berdosa yaitu Kristus mati, disalibkan ketika kita masih berdosa. Haleluya. Tidak dibilang karena kamu agama Kristen baru aku menunjukkan kasih kepadamu. Tidak dibilang karena kamu sudah membayar perpuluhan di gereja, melakukan amal perbuatan, baru aku mengasihi kamu. Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya ketika Yesus mati di kayu salib waktu kita berdosa. Kedua, mengenal Yesus sang pemberi hidup kekal. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, satu-satunya Engkau yang Engkau utus. Mengenal Allah dengan benar di dalam Kristus yang diutus oleh Allah. Ya, Yohanes 17 ayat 3. Hidup kekal dalam bahasa Inggris, ya, everlasting life, ya. Dalam bahasa Yunani zoe, akar kata sao yang berarti kekal, abadi, permanen, sepanjang masa di surga, dan sang pemberi hidup kekal yang memiliki hidup kekal, yang mempunyai jalan ke surga, yang dapat membawa kita ke surga, tinggal hidup di dalam kita, lahir di dalam kita. Dan terakhir, ketiga, percaya bahwa kita tidak lagi dihukum oleh Tuhan Allah. Roma 8 ayat 1. Ya, tetapi tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Haleluya. Seharusnya kita manusia berdosa dihukum di kayu salib, dimurkai di kayu salib, dihina, dicaci, dimaki sebagai upah dari dosa. Tapi Yesus telah dihukum
Kristus menanggung hukuman supaya saudara dan saya, orang berdosa yang percaya kepada kematiannya, kebangkitannya, kelahirannya di Bethlehem 2000 tahun yang lalu, tidak lagi dihukum selama-lamanya. Bagi saudara dan saudari kita semua yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, percayalah bahwa dialah satu-satunya jalan ke surga, ke rahmatullah yang sesungguhnya. Ya, bagi saudara yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, di momen-momen Natal dan Tahun Baru ini, kita buka hati, pikiran, jiwa kita untuk mengundang Dia sebagai juru selamat yang telah diutus, diberikan kepada kita. Maka dari itu, bagi saudara yang terberkati, diurapi, dimerdekakan lewat video ini, hari ini saya mengucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet notifikasi di YouTube untuk kelanjutan